kaum muslimin kaum muslimat hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 10 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau kita bersaudara, maka apa yang didapat oleh saudara-saudara kita itu seperti kita sendiri yang mendapatkannya. Begitu juga kalau ada sesuatu yang menyakiti saudara kita, maka seolah kita sendiri yang mendapatkannya. Nah, orang-orang yang beriman itu bersaudara, persaudaraannya adalah karena seiman dan seakidah. Dan berkali-kali kita tekankan iman yang sama. Persaudaraan karena iman dan akidah itu lebih tinggi daripada persaudaraan darah, senasab dan seketurunan. Apalagi dibandingkan dengan persaudaraan yang hanya sebatas tanah air atau sekampung halaman. Nah, karena keimanan kita bersaudara dan itu tidak dibatasi oleh batas wilayah, mau asalnya Eropa atau Amerika Latin atau kita Asia, orang dan lain sebagainya, iman menjadi pemersatu kita. Allah akan beda-bedakan berdasarkan fisik dan penampilan. Dan yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling beriman kepadanya. Dan kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diberikan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang beriman, dan kamu tidak akan disebut sebagai orang beriman sampai kamu saling mencintai. Dan memang kalau dia bersaudara, yang terjadi adalah saling mencinta, bukan saling memusuhi atau mendoakan yang buruk untuk saudaranya yang seiman seakidah. Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang jujur, tidak pernah berdosa, memiliki sifat al-amin yang dipercaya. Beliau tidak pernah berdosa walaupun sekali. Nah, kalau seandainya ada satu kali saja beliau berdosa, tentu akan jadi dalil bagi orang-orang untuk menolak risalahnya. Nah, kalau orang-orang seperti itu tak perlu mereka bersumpah, kita akan percaya dengan apa yang disampaikannya. Nah, tapi Nabi SAW di sini bersumpah, dan sumpah itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat orang yang menjadi lawan berbicara kita percaya dan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Keraguan-keraguan yang ada pada lawan bicara bisa dihilangkan dengan sumpah yang kita sebut. Jadi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak bisa disebut beriman sampai kamu saling mencintai sesama orang beriman. Dan saling mencintai sesama orang beriman seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Misalnya dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sepakat kedua imam meriwayatkannya, al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhu ba'dha. Ya, orang beriman bagi orang beriman yang lain seperti satu bangunan, sebagian menguatkan akan sebagian yang lain. Masyabbaka baina asabi, lalu Nabi menyatukan jari-jari kedua tangannya. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang beriman, saling menguatkan sebagian akan sebagian yang lain. Bukan saling melemahkan, mematahkan semangat, apalagi memusuhi atau menjatuhkan. Nah, itu bukti kalau dia bukanlah orang beriman. Karena orang beriman terhadap orang beriman lainnya tidak seperti itu, kata Nabi SAW. Dan begitu juga, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, di dalam kasih sayang mereka, kemudian saling cinta mereka, mereka seperti ibaratkan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh akan merasakan sakit dan demam pula.
Nah, orang beriman itu kata Nabi SAW, ingat bukan hanya yang di bukit tinggi. Orang beriman yang dimaksud ini yang ada di muka bumi. Nah, orang-orang yang beriman dan iman yang betul, mereka itu ibarat kata Rasulullah satu tubuh. Kalau jarinya yang terluka, maka bukan bagian jari itu saja yang akan merasakan sakit, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Bahkan mungkin gara-gara luka di jari dia akan demam, dan seluruh tubuh akan merasakan demam tersebut. Nah, ketika dia terjatuh, kakinya terluka, bukan bagian itu saja yang akan merasakan sakitnya, maka seluruh anggota tubuh akan terpengaruh oleh sakitnya kaki tersebut. Bahkan ada orang yang sakitnya cuma bagian satu anggota tubuh, tapi semua tubuhnya tidak bisa digerakkan, akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, orang beriman seperti itu. Ketika ada saudaranya disakiti, bahkan tak tanggung-tanggung kezalimannya mereka terima, kezaliman tingkat tinggi. Mereka tidak dibebaskan beribadah, semau mereka tidak diberi keamanan untuk menjalankan kehidupan. Hak-hak mereka yang merupakan hak asasi manusia, tak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, itu sudah ditetapkan dengan akal manusia, mereka tak dapatkan. Mereka ibarat bukan manusia di mata orang-orang yang zalim tersebut. Nah, kemudian mereka hancurkan kampung kaum muslimin, lalu kaum muslimin diusir. Itu kan kafir harbi namanya, yang wajib dihunus pedang untuk membunuhnya, bukan membelanya, mencarikan alasan untuk menyakiti kaum muslimin. Bukan itu kerja orang beriman. Nah, apalagi mereka akan menghilangkan bekas kiblat pertama, kiblat pertama kita yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, dan tidak ada perdebatan di kalangan ulama tentang masalah tersebut. Mereka mewakili kita, orang-orang yang jauh dan tidak ikut berperang, tidak ikut membela tanah yang telah Allah muliakan dan berkahi di sekelilingnya. Tiba-tiba masih ada saja orang yang belajar ilmu syariat lalu bersangka kepadanya dan membuat mereka hina di hadapan manusia. Mengaku kelompok yang paling paham sunnah Nabi SAW, tak paham dia sunnah yang kita rasakan. Orang beriman itu bersaudara kecuali dia mengaku saya bukan orang beriman. Baru kita paham. Tapi dia terus mengaku paling beriman, paling tahu hadis Nabi dan lain sebagainya. Nah, isi dia melihat saudaranya berjuang untuk membantu walaupun dari jauh. Itu ada iman di dalam hatinya. Kalau ada ya cuma di mulutnya saja. Nanti sudah jelaskan orang beriman itu ibarat satu tubuh. Perumpamaannya seperti itu, satu bangunan. Ini bukan seperti yang disampaikan. Atau mungkin saking hebatnya pemahamannya berbeda dengan pemahaman para ulama. Orang beriman bersaudara itu saling menjatuhkan, orang beriman bersaudara itu saling menjelekkan, menghinakan. Mungkin itu pemahamannya. Nah, kenapa? Karena dia tidak sekelompok dengan saya. Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan metode kami dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, oleh karena itu Rasulullah jelaskan sampai beliau yang menyatukan jarinya begini pada dalam masjid. Dalam hadis yang lain tidak boleh bertasbih dalam masjid, tapi karena urgensinya penting untuk memahamkan jamaah ketika itu orang beriman seperti itu, bukan memecah kerjaan. Nah, masih juga diberi imbang kepada orang seperti itu bertanggung jawab. Dan kemudian Rasulullah juga mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yaquluhu wa la yakzibu wa la yaqtuluhu. Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmidzi, orang beriman atau muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak mengkhianatinya, dia tidak mendustakannya, dan dia tidak mempermalukan saudaranya yang muslim tersebut. Mereka berjuang nyawa, mereka habiskan hartanya, bahkan nyawa pun dikorbankan. Sudah 11.000 orang tewas, sudah 27 sampai 30.000 luka-luka, 1.500.000 mengungsi, hancur satu kota itu semuanya. Lalu dia katakan itu hanya untuk cari perhatian supaya dapat bantuan. Nah, sayangnya dia belajar ilmu syariat tapi ngomongnya begitu. Nauzubillah. Pakaiannya tidak menyangka kita pakaiannya seperti itu, tapi ngomongnya seperti itu. Bayangkan orang begitu mati-matian, habis satu negeri, mati saudaranya, sejak kecil dia ditangkap 20 tahun dia di penjara, sekarang dia bebas, lalu dia mau melawan, lalu dia katakan untuk cari perhatian supaya dapat bantuan.
Itu kalau dia tidak cepat duduk seperti itu, atau dia tidak klarifikasi pernyataannya, itu jelas bukan orang beriman. Nah, hadis mana yang dia pakai dia berkata sampai seperti itu? Katanya harus ada dalilnya. Biasanya Al-Quran dan Sunnah ini dalilnya entah dari mana. Berita-berita yang tidak bertanggung jawab, dan kita tahu semua media itu Yahudi yang banyak menguasainya. Sumbernya dari sana. Nah, mudah sekali dia mengatakan begitu, bahkan sengaja pula dibuatkan video, ya bukan tidak sengaja. Atau kalau ketika dia sedang mengigau ngomong begitu bisa juga lah, ini tidak sedang mengigau, bahkan dibuatkan begitu programnya, ngomongnya disebarkan ke semuanya. Jangan khianati orang-orang yang beriman, jangan permalukan mereka. Nah, sekarang kita mempermalukannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada alasan. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan, Innama, ya, amarna Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan kami 7 perkara. Yang pertama, bi'anatil marid, menjenguk orang sakit, wa tiba'il janaiz, mengiringi jenazahnya, wa tashmitil atis, menjawab bersihnya, wa ibradil muqsid, menjalankan sumpah atau janjinya, wa nasril mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi, wa ijabatil da'i, memenuhi undangan orang yang mengundang, wa ifsya'is salam. Nabi perintah kami 7 perkara. Dan yang terakhir, menggalakkan atau menebarkan ucapan salam. Penasril mazlum, kami disuruh oleh Nabi SAW untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Di sini tidak disebut apakah beriman atau tidak beriman. Asal orang tersebut dizalimi, maka kita diperintah oleh Nabi untuk membantunya. Nah, apalagi kalau yang dizalimi itu adalah orang beriman, maka perintah untuk membantunya akan lebih ditekankan lagi, sebagaimana dalam hadis Bukhari, unsur afaka zaliman wa mazluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kalau ada muslim yang menzalimi saudaranya, kita disuruh oleh Nabi untuk mencegah orang yang berbuat zalim. Itulah cara menolongnya, dan orang yang dizalimi kita bantu dia untuk mendapatkan haknya. Nah, itu orang muslim yang melakukan kezaliman, apalagi orang kafir yang melakukan kezaliman kepada orang beriman. Perintahnya akan lebih kuat lagi. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan mereka itu hanya cari perhatian, mereka itu sudah habis uang, lalu dengan cara seperti ini dapat bantuan. Mereka itu bekerja sama dengan musuh yang mengeboknya. Itu betul-betul entah kemana isi kepalanya. Dia sudah begitu orang dulu katanya mereka kerjasama buat sandiwara di seluruh dunia, sehingga orang-orang itu tertipu, hanya dia saja tidak tertipu. Dalam masalah ini mereka bersinar lidah. Kita tunggulah perkataan ulama-ulama. Yang ulama-ulama besar sudah ngomong semuanya. Mereka sudah lakukan. Kalau ada produk yang secara langsung membantu Zionis itu untuk menjajah, itu sudah jelas haram hukumnya. Karena haram karena faktor lain yang masuk dalamnya. Walaupun hukum produk tersebut asalnya halal, tapi kalau sudah jelas penggunaannya untuk menzalimi orang, haram nilainya. Tapi maksudnya menunggu fatwa ulama besar sekelompok dengannya yang fatwanya sesuai dengan nafsunya, itu maksudnya. Sudahlah tidak membantu secara dana, tidak pula membantu dengan doa, dia hanya membantu dengan cacian, makian dan mempermalukan saudaranya. Malu kita. Kiblat pertama tidak ada yang membeda, kita masih duduk di sini sementara dia mati-matian membeda dengan mengorbankan jawab keluarganya 7 bulan. Sudah habis semuanya. Mereka wakili kita. Mereka tidak minta untuk ditangisi, karena mereka kalau tidak menang, mereka mati syahid. Nah, kita yang khawatir kita ini masuk yang mana? Mati syahid tidak, hidup mulia juga tidak. Karena ada saudara seiman sekilas dianiaya seperti itu, kita diam saja. Bahkan masih juga ada yang bersuara-suara suah yang mempermalukan, ada yang menjatuhkan orang-orang yang beriman. Apalagi guru-gurunya sendiri tidak seperti itu. Murid-muridnya sendiri yang aneh-aneh semua. Jangan ikut pula menyebarkan perkataan orang-orang seperti itu, kecuali memberikan klarifikasi. Tuduhan yang betul-betul luar biasa zalimnya. Mereka sudah dizalimi oleh orang kafir, sekarang ada pula orang yang mengaku beriman menzalimi kehormatan mereka. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, demi Allah, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan demi Allah pula kamu tidak akan disebut orang beriman sampai kamu saling mencintai.
Nah, adakah kalimat-kalimat penghinaan, tuduhan yang tidak beralasan itu keluar dari orang yang mencintai saudaranya? Tidak, itu bukan orang beriman, baru masuk akal. Kalau orang yang tidak beriman ngomong kepada orang beriman seperti itu bisa dimaklumi. Tapi kalau dia mengaku beriman masih ngomong seperti itu, munafik namanya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah, tinggal kita mengambil sikap sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti di akhirat. Ingin jadi seperti apa di hadapan Allah? Buktikanlah hari ini dan sekarang. Kalau kita betul-betul seperti yang Nabi katakan, ibaratkan satu bangunan, ibaratkan satu tubuh, mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.